Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami, yaitu adalah kelompok 4. Materi kami yang akan disampaikan yaitu adalah konseling anak dan remaja oleh Gabriel Agung dan Noli Mazaluku. Nah, jadi di sini kita masuk pada apa sih pengertian konseling gitu. Nah, jadi di sini pengertian konseling itu adalah pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologi dan sebagainya. Nah, jadi di sini yang memberikan bimbingan itu adalah orang yang benar-benar ahli gitu dalam bidang konseling ini gitu. Nah, jadi di sini diadakan kayak seperti pengarahan gitu kepada orang-orang yang akan kita konseling. Nah, yang selanjutnya itu adalah pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli gitu sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat gitu dalam memecahkan berbagai masalah gitu. Nah, ketika seorang konselor itu memberi bantuan kepada konseli dengan sedemikian rupa dan itu sangat membantu konseli untuk memecahkan masalahnya gitu untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan bantuan konselor seperti diadakan penyuluhan. Nah, di dalam Alkitab sendiri itu ada salah satu tokoh yang itu adalah konselor gitu ya. Nah, jadi di dalam Alkitab Musa adalah salah satu dari para konselor dalam Alkitab gitu. Nah, jadi setiap keputusan atau nasihat yang diberikan Musa itu sangat berguna gitu untuk orang-orang pada zaman itu. Nah, jadi kita masuk yang berikutnya itu adalah pada materi pertama yaitu adalah konseling pastoral. Nah, jadi apa sih pengertian konseling pastoral? Jadi konseling pastoral itu atau konseling Kristen merupakan proses pembimbingan yang dinamis antara konselor dan konseli yang dituntun oleh Roh Kudus dan diterangi oleh firman Tuhan. Nah, jadi dalam konseling pastoral atau konseling Kristen, jadi proses pembimbingannya itu benar-benar dan memang dituntun gitu oleh Roh Kudus dan juga diterangi atau didasari oleh firman Tuhan. Oke, dasar Alkitab dalam konseling pastoral itu yang pertama adalah Roh Kudus adalah dinamika konseling Kristen. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi Roh Kudus yang menuntun konseling dan memulihkan gitu serta mendewasakan konseli dalam permasalahan yang dialami gitu. Yang kedua, Alkitab adalah standar final bagi konseling Kristen yang benar. Nah, jadi di sini Alkitab itu memberi petunjuk atau tuntunan. Oke, saya ulangi. Jadi Alkitab adalah standar final bagi konseling Kristen yang benar. Nah, jadi di sini tuh diberi petunjuk gitu atau tuntunan serta hikmat untuk konselor gitu dari dasar atau Alkitab ini sendiri. Nah, jadi Alkitab itu menerangi atau meneguhkan si konseli gitu melalui dasar Alkitab yang disampaikan oleh konselor. Nah, yang ketiga itu adalah lingkup kerja konseling Kristen bersifat universal. Nah, jadi konseling Kristen dapat diterapkan secara universal dengan tujuan menyelesaikan masalah itu secara menyeluruh. Oke, next. Nah, jadi bisa kita lihat apa sih itu fungsi dari pastoral counseling. Nah, yang pertama itu meringankan rasa sakit, terus yang kedua itu pelayanan penyembuhan, dan yang ketiga itu memperbaiki yang tidak berfungsi. Nah, jadi dengan fungsi dengan konseling pastoral itu dapat memperbaiki hal-hal yang tidak kayak terpendam gitu sampai akhirnya itu bisa berfungsi lagi gitu, bisa di apa namanya ya
pokoknya jadi berfungsi gitu. Nah, yang ketiga itu pemulihan dan rekonsiliasi, yang kelima itu penginjilan, dan yang keenam itu adalah belas kasihan. Nah, untuk tujuan pastoral konseling akan serahkan kepada rekan saya, yaitu adalah Gabriel. Baik, sekarang kita masuk dalam tujuan pastoral konseling. Nah, yang pertama tujuan dari pastoral konseling adalah membawa pemahaman dan penerimaan diri. Maksudnya membawa pemahaman dan penerimaan diri itu seperti ini. Ketika konseling itu menghadapi sebuah permasalahan, nah permasalahan itu tentu kita tahu kan permasalahan dalam ketika seseorang menghadapi masalah dan ia datang kepada konselor, itu adalah dia mengalami sebuah masalah yang benar-benar dia sendiri tidak menemukan jalan keluarnya. Jadi masalahnya itu yang benar-benar akut, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi ketika konseling itu merasakan permasalahan yang benar-benar menekan, dia itu tidak bisa berpikir dalam artian tidak bisa melihat, memahami tentang permasalahan yang dia hadapi. Kemudian dia juga seringkali ditemui dia tidak mau menerima masalah dalam artian menerima apa yang dia alami, seperti mungkin merasa penolakan, dia ditolak. Jadi dia itu tidak menerima dirinya sendiri gitu. Makanya banyak sekali orang-orang yang menghadapi masalah yang sudah benar-benar akut, dia lebih memilih kayak mengakhiri hidup, bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pastoral konseling di sini masuk yaitu untuk menyadarkan dan memahami begitu, dan menyadarkan diri si konseling itu. Kemudian yang kedua adalah membina komunikasi